Halo semuanya, selamat datang di Witstia Tarot Trading. Kali ini kita akan membahas tentang rezeki yang tidak terduga yang akan kamu dapatkan. Aku rasa akan ada keuangan atau rezeki ya, bisa jadi ini tawaran bisnis atau peningkatan di karir kamu yang aku rasa, dan kamu bisa memilih pile. Di antara pile ini ada pile 1, 2, dan 3. So, silakan dipilih dan kamu bisa lihat kartu mana yang paling menarik kamu, yang sesuai dengan intuisimu dan yang paling jelas memanggil kamu. Kamu bisa memilih 1 atau 2 kartu, bisa lebih daripada 1 kartu ya. Dan kita akan bertemu di pile yang kamu pilih. So, see you di pile 1, 2, dan 3. Halo, buat kamu yang pilih pile 1, kita baca. Ada emotional healing. Yaps. Aku rasa di sini ada peningkatan di healing kamu. Mungkin kamu selama ini sudah manage atau menghealing emosional kamu, terutama di heart chakra. Bisa juga kamu selama ini sudah berlatih di yoga atau meditasi, atau kamu sudah berlatih tentang psikologi atau filsafat, hal-hal yang mendorong kamu lebih memahami dirimu sendiri, tentang self love, tentang self healing ya. Bisa juga kamu selama ini sudah membantu orang dan rezekimu ada di sini. Kamu mendapatkan berkat setelah membantu seseorang dalam proses healingnya. Apakah kamu psikologi, apakah kamu seorang healer, atau aku rasa di sini kamu juga ada indikasi terapis ya, terapis. Bisa terapi self healing atau ada juga apa ya? Ya intinya di sini ada hubungannya sama terapi menyembuhkan orang. Menyembuhkan orang. Yang aku rasa itu. Misal kamu tidak ada hubungannya di sini, kemungkinan hal baru yang akan datang adalah kamu akan membantu seseorang dan itu menjadi bisnis kamu, bisa menjadi bisnis kamu, atau seseorang yang kamu bantu akan memberikan timbal balik berupa mungkin keuangan atau karir. Seperti itu ya. Aku lihat dua-dua di sini. Dua-dua itu melambangkan tentang energi bulan atau feminin atau high priestess. Yang mana di sini berarti kamu akan lebih terbuka secara emosinya, terbuka secara rahasia. Kamu akan lebih bisa memahami hal-hal yang tidak mudah dipahami oleh orang lain. Mungkin kamu akan lebih berfilsafat atau kamu akan lebih bisa memahami tentang mimpi. Ya, aku rasa di sini ada mimpi. Kamu mungkin mendapatkan mimpi atau arahan dari mimpi, ada petunjuk di mimpi yang kamu ini diminta untuk melakukan sesuatu, dan ini ada hubungannya dengan rezeki kamu, ada hubungannya dengan keuangan kamu. Ada Five of Wands dan ada Six of Pentacles ya. Ini aku lihat ada ini ya, ada keributan yang adanya itu di hati kamu atau di dalam diri kamu atau dalam pikiran kamu, dan kamu memproses itu atau mengcoping itu selama ini
Makanya ada emotional healing di sini juga kan, ada stress coping, ada ya, aku rasa kamu membantu orang-orang yang sudah mengalami keributan dalam dirinya, atau ada konflik atau ada masalah, kamu membantu mereka. Kemudian di situ kamu akan mendapatkan uang, ada imbal balik, ada kartu karma ya, ada justice, ada hakim, ada mungkin kamu selama ini sudah melakukan hal baik tapi tidak mendapatkan feedback dari alam semesta, dan alam semesta akan memberikan itu. Ada dua juga di sini, ada two of sword, ada perempuan yang matanya ditutup dan dia membawa pedang. Dia sedang ragu apakah dia perlu untuk mendapatkan ini atau tidak. Yes, aku lihat di sini ada kemungkinan kamu mendapatkan rezeki dari seseorang atau keuangan, atau mungkin kamu mendapat warisan. Ya, ada warisan, ada, karena di sini juga ada penghakiman ya, kemungkinan ada aturan dalam pemberian warisan itu, tapi kamu ragu, apakah aku bisa mengambil ini atau tidak, apakah ini aman, apakah ini memang benar untuk aku atau tidak, dan kamu ragu. Kenapa tidak kamu ambil? Apakah kamu ragu karena kamu takut? Dalam pikiranmu di sini kamu banyak pikiran, sedangkan Tuhan udah kasih ke kamu, dan kamu malah meragukan berkat dari Tuhan. Itu yang aku lihat ya. Ada warisan, atau bisa jadi juga ada orang yang memberi kamu pekerjaan tapi kamu ragu untuk mengambil pekerjaan ini atau uang ini. Saranku di sini kamu tidak perlu ragu. Ada kartu ini ya. Ada Six of Wands. Berarti di sini kamu ada ketakutan. Untuk mendapatkan rezekimu sendiri. Bisa jadi kamu selama ini membantu seseorang, tapi kamu merasa tidak pantas untuk mendapatkan bayaran dari bantuan tersebut. Misal kamu selama ini membantu dia secara sukarela, kamu anggap itu. Tapi sebenarnya di sini kamu juga ingin untuk mendapatkan bayaran dari bantuanmu itu. Tapi kamu merasa nggak perlu lah, kan aku emang ikhlas gitu. Oh enggak begitu ya. Ada hal-hal yang perlu kamu ketahui, bahwa memberi itu baik, tapi menerima itu juga baik. Dan di sini aku lihat kamu agak kesulitan untuk menerima rezeki itu. Gitu. Ini rezekinya sangat tidak disangka-sangka, makanya mungkin kamu agak merasa tidak nyaman atau bimbang apakah ini rezeki perlu untuk kamu ambil atau tidak. Tapi harus ya. Sorry aku di sini kok ngatur. Tapi kamu perlu untuk mengambil itu. Kamu perlu untuk melewati batasan yang biasanya kamu buat gitu. Jadi kamu selama ini membuat batasan, kamu takut untuk melewati batasan itu. Akhirnya kamu detach sama, atau keterikatan sama batasan tersebut. Ini batasan yang kamu buat sendiri ya. Kamu takut
keluar dari zona nyaman. Dan di sini kamu perlu untuk melepas batasan tersebut. Kamu perlu untuk melepas pola yang sudah lama ada dan membantu dirimu untuk membuat pola baru gitu. Ada pola baru terutama dalam menyiapkan hari baikmu. Kamu di sini aku lihat kesulitan untuk menerima hal baik. Kamu agak takut mendapatkan hal baik. Mungkin kamu pernah mengalami saat aku mengalami hal baik, maka ada hal buruk yang terjadi. Tapi tidak semua kejadian itu seperti itu. Ya mungkin misal ada hal baik, terus ada hal buruk. Hal baik itu atau hal buruk itu bisa jadi masih dalam batas amannya kamu. Tapi kamu nggak tahu. Karena apa? Karena kamu tidak mencoba. Uang ini akan sulit datang ke kamu kalau kamu masih dalam kondisi seperti ini. Kebahagiaan ini akan sulit kamu dapatkan ketika kamu kesulitan juga untuk melepas pola lama yang ada dalam dirimu. So, aku lihat di sini rezekinya adalah ada uang, ada warisan, ada pemberian dari orang-orang, dan bisa juga kamu juga akan mendapatkan pekerjaan dalam hal membantu seseorang untuk melepaskan batasan-batasan, untuk melepaskan ketakutan, untuk menerima cinta atau berkat yang baru dengan caramu. Aku di sini ada Tiger Eye. Harapku ini biar kita itu bisa menerima uang dalam jumlah banyak, atau ada rezeki yang terus mengalir, yang terus ada dan menenangkan. Tapi kita tahu bahwa batasan emosi dari seseorang itu lebih kuat daripada prediksi tarot, daripada bacaan dari dukun. Kamu adalah yang menjadi pengendali dirimu sendiri. Kalau kamu mau seperti ini terus, oke, fine, kamu menyimpan your saving, kayak kamu merasa secure, kamu merasa aman, itu nggak apa-apa, it's okay. Tapi kamu juga perlu untuk berani mengambil hal baik atau hal baik yang akan datang gitu. Entah itu tentang uang, entah itu pekerjaan, entah itu cinta, it's okay. Ini aku rasain kok. Terutama sekarang. Ini tuh aku pernah rasain, terutama kalau lagi Mercury retrograde. Aku akan masuk ke gua. Tapi kali ini aku memilih untuk menerima hal baru. Karena kadang kita nggak tahu apa yang terjadi di luar sana kalau kita tidak mencoba. Gitu. Dan aku rasa ini hal baik, tapi kamu kesulitan untuk mencoba itu. So, lepaskan kesakitan atau emosi dari masa lalu dan cobalah untuk menerima hal baik, menerima cinta baru, menerima berkat baru, dan membiarkan semesta, ya, atau alam semesta atau Tuhan memberikan kasih dan sayangnya yang pasti tulus. Karena di sini aku lihat ada kasih sayang Tuhan, berkat dari karma baik kamu. Ini ada justice, ada karma baik, ada karma.
ada pengadilan dari apa yang sudah kamu lakukan, dan kamu pantas untuk mendapatkan ini. So, file 1, kamu beruntung jika kamu sering melihat angka 22222. Itu tanda bahwa kamu perlu untuk lebih mendengarkan hatimu. Hatimu yang tulus, hatimu yang menyayangi dirimu sendiri, oke? Untuk file 1, rezeki ini mungkin sangat tidak terduga kejadiannya. Mungkin ada kesedihan juga dari datangnya rezeki ini, tapi gak apa-apa, karena ya itu yang kamu tahu, ada kebahagiaan maka ada kesedihan, yang akan ada kesedihan maka ada kebahagiaan gitu. Ada hal baik maka ada hal buruk, ada hal buruk ada hal baik. Sorry banget untuk file 1, tadi ada sedikit kecelakaan kecil, gak apa-apa, akan aku lanjutkan walaupun ini jadi agak berbeda ya. Seperti itu untuk file 1. Jadi dengarkan hatimu. So, see you and bye-bye. Halo untuk kamu yang pilih file 2. Ini file pilihan kamu. Di sini ada Gerang dan Be Yourself. Ada rezeki dari setelah kamu mengeluarkan sisi dirimu yang sebenarnya. Oh, aku jadi inget kemarin itu aku belajar tentang Midheaven atau rumah ke-10 di birth chart atau MC. Kamu bisa cek itu, cari aja Midheaven kalkulator dan kamu isi data diri di situ. Nanti kamu tahu Midheaven kamu apa. Kamu akan dibantu untuk menjadi sosok yang kamu mau. Misal Midheaven kamu Pisces, maka ternyata kamu itu personal brandingnya adalah seseorang yang estetik, yang dreamy, yang mermaid, yang fairy gitu. Contohnya adalah Sabrina Carpenter. Yaps. Itu dia Pisces juga Midheaven-nya, dan dia ya kita bisa dengar dari suaranya, dari dia punya lagu itu, lagunya dreamy, yang mendayu-dayu. It's okay. Be yourself. Atau kamu punya Leo, makanya kamu menjadi seseorang yang Leo yang di bawah sinar matahari, di bawah pancaran sinar, yang kamu jadi dirimu yang ya tangguh, yang sorotan, ada di bawah sorotan, punya mahkota yang bagus, misal rambut atau hijab. Kamu pakai hijab, maka hijab kamu akan lebih terlihat menonjol daripada yang lain, daripada bagian lainnya. Atau kamu laki-laki, kamu punya rambut yang gitu, yang jadi poin dari dirimu. Kamu bisa dari kepala dulu, dari rambut atau dari mata atau make up, itu juga bagus. Oke, di sini kita lihat ada dari keuangannya. Dari keuangan ada personal power, ada power dari dirimu. Kemungkinan kamu misal kamu ingin menjadi konten kreator, maka kamu akan menjadi dirimu yang bersinar. Kontenmu akan lebih didengar, dilihat.
kamu akan menjadi dirimu yang dilihat oleh orang banyak. Personal brandingmu akan sukses. Seperti itu ya. Kemudian di sini ada Tower. Kamu tidak tahu, mungkin kamu agak sedikit kaget. Oh my god, ini terjadi, atau oh my god, oh ternyata dari situ gitu. Terus di sini mungkin kamu selama ini agak banyak kesulitan keuangan. Ada beban dan bahkan sakit hati ya di sini ya. Entah itu pengkhianatan atau ya ada sakit hati. Ini ada pengkhianatan ya aku lihat. Ada kesakitan terlebih dahulu sebelum keuangan itu datang. Ada musibah yang datang. Yang membuat kamu pergi dari suatu tempat. Ya, ada musibah, ada sesuatu kejadian yang tidak terduga, yang di luar dugaan kamu. Dia datang, dia menyakitkan untuk kamu, itu membebani kamu, itu membuat kamu sangat sakit hati, sangat sedih, sangat terpukul. Kenapa aku seperti ini? Kenapa aku mendapatkan musibah seperti ini? Ini bisa jadi dari uang secara murni atau purely uang, tapi juga bisa jadi ini dari lingkungan keluarga. Ada keluarga yang ada konflik dari keluarga, atau ada beban dari keluarga yang membuat kamu sakit hati. Kemungkinan di sini kamu akan bepergian, entah itu pindah rumah atau pindah tempat. Aku lihat itu ya. Tapi tenang, karena di sini kamu akan selalu diberkati, kamu akan selalu dibantu oleh seseorang yang religius. Ya, bisa jadi kamu punya guru spiritual dan dia akan selalu membantu kamu. Dia akan selalu ada di saat kamu butuh, di saat kamu kesulitan. Ini keuangan agak repot. Perlu berhati-hati karena ada The Tower. Sorry, ini dari keuangan kamu, kemungkinan kamu akan ada kesulitan dulu di keuangan. Ya, mungkin kamu punya hutang yang banyak, sehingga kamu perlu untuk pergi dulu. Bisa itu merantau atau bepergian. Ada bepergian. Oke. So dari sini aku lihat sarannya adalah jika kamu mengalami hal ini, ya memang kamu lebih baik pergi dulu. Entah itu kamu perlu mengasingkan diri dulu, atau retreat, atau pergi ke tempat yang menurut kamu lebih aman atau nyaman. Terutama mungkin kamu perlu untuk mendatangi sosok spiritual ini, atau selama ini kamu mengalami masalah keuangan yang memberatkan kamu, yang membuat hati kamu sakit, yang membuat kamu terbebani selama ini, dan kamu perlu untuk bertemu dengan sosok ini ya, The Hierophant. The Hierophant itu sosok yang memahami tentang agama
atau dia pemuka agama, atau juga bisa dia tahu gimana caranya keluar dari situasi keuangan yang sulit. Ya. Ini ada Three of Swords. Ini energinya menyakitkan ya. Tapi di saat dia dicabut, sword itu dicabut, kemudian hatinya disembuhkan, maka kamu akan mendapatkan hati yang utuh. Maka hatimu akan disembuhkan. Akan ada masalah. Tapi kamu bisa melalui ini, tenang saja. It's okay. Di keuangan ya. Get grounding. Tetap tenang dan rasakan energi bumi. Tetap menapak di tanah. Tetap kuat di akar. Walaupun ada sesuatu yang terjadi, ada hal yang buruk yang terjadi, kamu tetap menguatkan akarmu. Akarmu tetap kuat, kamu akan tetap bisa menghadapi masalah ini. Aku lihat seperti itu. Ada Council of Light, ya, the Hierophant and this. Kamu akan pergi mendekat ke penjagamu. Kamu punya banyak penjaga di sini. Doa adalah cara kamu untuk lepas dari masalah keuangan. Kamu perlu berdoa dan memancarkan energimu yang sesungguhnya. Oke, sebentar ya. File 1 aku nggak buka kartu ini, tapi di file 2 aku perlu. File 1 ada autumn. Akan ada pencerahan, akan ada berkat yang kamu panen, akan ada waktu yang baik ya. Ini ibaratnya kamu melakukan segala hal, segala cara, dan hanya waktu yang akan menjawab dari pertanyaanmu, dari kegelisahanmu, dari kesulitanmu ini. Akan ada hal baik dalam waktu dekat ini. Waktu, kita menunggu waktu, hanya waktu yang rajin bekerja. Dan di sini ada flower power. Cobalah untuk lebih dekat dengan bunga. Bisa jadi kamu menanam bunga atau memberi wangi-wangian bunga di sekitarmu, di rumahmu. Entah itu pakai dupa atau pakai lilin aromaterapi juga bisa. Perbanyak untuk ke alam ya. Kamu akan lebih banyak I know. Jadi di sini kamu mengalami kejadian yang luar biasa yang astaga, kenapa harus terjadi? Kemudian kamu membawa beban itu kemana-mana, kesulitan, dan kamu mengalami kesulitan, banyak hal kesulitan itu muncul terus. Kemudian kamu bepergian ini, kamu pergi kemana, ke tempat yang menenangkan kamu, yang membuat kamu bisa lebih grounding, yang membuat kamu bisa lebih connect ke alam. Kamu bisa
bersemedi mungkin, atau meditasi di sana, atau melakukan sesuatu yang kemungkinan kamu agak lama pergi ke alam yang murni alam, masih sangat bersih gitu, yang masih purity, yang itu alam gitu. Kamu perlu pergi ke tempat seperti itu. Aku lihat tadi ada satu. Itu tanda bahwa ya ini benar, kamu perlu untuk ke sana. Kamu tahu kemana kamu akan bepergian, kamu tahu kemana kamu pergi. Ini ke alam sih aku dengar. Mungkin kamu perlu untuk mandi bunga juga bisa ya, mandi kembang 7 rupa mungkin ya. Seperti itu. Di keuangan aku lihat akan ada perbaikan. Kemungkinan kamu akan pindah tempat, entah itu merantau, entah itu ke tempat yang lebih baik. Aku lihat dalam waktu dekat, ini sudah sangat dekat, dan kamu bisa merasakan perasaan itu. Kamu pergi dari situasi ini yang mempersulit kamu, dan kemungkinan kejadiannya ini tidak terduga. Tiba-tiba kamu pergi, tiba-tiba kamu mendapatkan tawaran pekerjaan yang itu kamu banget, yang kamu suka banget, dan ini akan lebih meringankan bebanmu dan memperbaiki hatimu yang terluka itu. 15 ada 11 15 bepergian, transformasi menjadi dirimu sendiri setelah banyak hal yang terjadi, dan penjagamu akan selalu ada di sampingmu. Tapi kamu harus ingat, ini hidupmu. Apapun yang terjadi yang mungkin penjagamu inginkan, semua kehendak dalam hidupmu tetap ada dalam kendalimu. Seperti itu. Kemungkinan rezekinya adalah pekerjaan baru. Itu yang aku rasa ya. Pekerjaan baru. Bisa pekerjaan baru, bisa kenaikan jabatan, atau melesatnya karir setelah kamu mengalami perjuangan yang menyakitkan. Oke. Untuk pile 1, terima kasih sudah menonton file ini, dan aku harap ini resonate untuk kamu. Aku harap kamu bisa mengalami kesulitan-kesulitan yang sedang kamu alami ini, dan mendapatkan hal baik di depan, menjadi dirimu sendiri terutama, dan memancarkan sinarmu, karena ini sinarnya ada dalam dirimu sendiri. Aku harap ini resonate. Jika kamu terpanggil untuk memberikan atau meng-share ke teman-temanmu, boleh, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you for watching and see you, bye bye. Halo untuk kamu yang pilih pile 3, ini bacaan kamu. Sorry, tangan aku rame banget. Ini pile 3, holiday. Yeay. Rezeki kamu, keuangan kamu adalah untuk bisa pergi holiday. Kamu akan mendapatkan rezeki yang mungkin kamu sudah tunggu-tunggu. Kayak aku pengen main, aku pengen pergian kemana, aku ada rencana kesini, tapi keuangannya kok agak susah ya untuk melakukan itu. Dan ya, dalam waktu dekat kamu akan mendapatkan rezeki itu untuk pergi berlibur, bepergian. Senang mendengarnya. Aku lihat di sini kamu sudah menunggu-nunggu momen ini, momen dimana kamu bisa pergi ke tempat yang kamu inginkan, holiday. Ada juga The Devil. Apakah kamu selama ini sudah mencari-cari cara
bekerja keras mencari cara atau bekerja keras untuk apa bekerja mencari uang untuk mendapatkan kesempatan holiday ini, atau selama ini kamu sudah bertanya-tanya, kesulitan tidur, atau melakukan segala cara tapi belum datang, dan nyatanya sekarang kamu akan mendapatkan itu, rezeki untuk holiday, untuk bersenang-senang, untuk beristirahat. Oh, aku tahu. Jadi bisa jadi kamu selama ini tuh mengalami kesulitan. Ya, aku rasa di sini ada beberapa ketersiksaan ya, ada kesiksaan batin, ada, aku susah ngomongnya, kegelapan, ada masalah-masalah yang terus datang dan itu membuat kamu mual, pusing, bosan, frustasi, dan di sini kamu perlu untuk pencerahan, kamu mendapatkan pencerahan itu. Kemudian ada temperance, ada pencerahan, ada lovers, oh my god, ada the lovers, kemungkinan ini keuangan hadir bersamaan dengan cinta kamu yang hadir, atau kamu sudah menunggu uang ini hadir dan ternyata uangnya datang dari pasanganmu. Jika kamu punya pasangan, jika kamu belum punya pasangan, di holiday ini kemungkinan kamu akan mendapatkan pasangan. Yaps, entah itu kamu bepergian dengan pasanganmu, atau dengan teman yang ternyata suka sama kamu juga, atau sahabat kamu, atau ada dalam kelompok bepergianmu ini ternyata akan menjadi jodohmu gitu. Oke, di keuangannya di keuangannya, apa yang kamu selama ini tunggu-tunggu, kamu mungkin perlu bersabar agak lebih sedikit lagi untuk bersabar, tenang dulu. Kamu perlu menenangkan dirimu yang berapi-api ini ya. Aku lihat kamu di sini tidak sabar. Aku sudah tidak sabar. Tapi kamu akhirnya bisa menenangkan dirimu dan kamu mendapatkan pencerahan dari situ. Kamu akan mendapatkan uangmu. Kemungkinan the lovers ini adalah uang. Kamu akan mendapatkan pasangan jodoh dari duitmu, entah itu uang, entah itu karir. Kamu akhirnya mendapatkan apa yang kamu tunggu selama ini gitu. Untuk pile 1, oke, kamu bisa bilang kalau oh jadi jodoh aku uang. Oke, bisa banget ya. Jodohmu adalah kekayaan itu sendiri. Pile 3. Aku rasa ini kamu sudah mengalami hal yang lumayan berat atau intens. Pile 3 ada align your life. Kamu sudah mengalami hal yang lumayan berat dan kamu perlu untuk holiday, kamu perlu untuk apa ya bahasanya, penghiburan. Aku loh selama ini udah melakukan banyak hal, entah itu pembersihan, entah itu pekerjaan yang berat, dan kamu perlu untuk dibersihkan. Itu yang aku lihat. Rezeki hadir. Aku lihat kamu di situ lebih memilih untuk kesenangan ya duniawi, seperti reward, bukan uang pure uang. Mungkin kamu suka uang, tapi uang itu akhirnya akan kamu gunakan untuk hal lain, entah itu untuk bepergian, entah itu untuk membeli barang yang kamu suka. Ini lebih semacam reward. Iya,
Ini kamu sudah selesai melakukan pekerjaan yang rasanya ingin berteriak. Aku selama ini rasanya ingin berteriak mendengar atau membaca file 3. Rasanya ada perasaan ingin berteriak kayak oh my god, udah cukup, ini sudah sangat capek, sudah sangat melelahkan, aku sudah tidak sanggup, aku mau pergi. Tapi kamu tahu, kamu tidak bisa pergi, kamu harus menyelesaikan. Dan dalam waktu dekat ini kamu akan menyelesaikan pekerjaan yang menyulitkan itu. Ya, kamu akan dengan cepat menyelesaikan pekerjaan itu. Dan kemudian kamu mendapatkan pencerahannya, kamu selesai, dan kamu mendapatkan rewardmu, terutama di lovers. Ada rezeki lovers. Pile 3, aku resonate banget sih sama pile ini. Walaupun aku nggak pilih pile ini, tapi aku resonate banget. Aku merasakan perasaan kamu, yang mana kamu selama ini sudah bekerja keras dan kamu mengharapkan pergantian musim. Kamu berharap untuk ada roda yang berputar. Ada roda yang berputar. Kamu yang tadinya kesulitan, kemudian ada kemudahan, entah itu uang, entah itu percintaan, entah itu kedamaian batin atau keuangan yang kamu ingin dapatkan, atau bepergian itu, kamu akan mendapatkan ketenangan dalam perjalanan ini. Di pile 3 ada rezeki uang, ada rezeki ketenangan, ada rezeki peningkatan. Kemungkinan kamu akan mendapatkan peningkatan karir juga, bisa jadi. Ada rezeki dari lovers. Kamu sudah bekerja keras. Di sini aku lihat kamu menyusun dirimu yang mungkin terpecah-pecah itu. Kamu juga membuat benteng untuk dirimu sendiri dari hal-hal yang buruk, dan kamu menyeberang dari kegelapan ke sinarmu. Ya, makanya kamu di sini meminta holiday, meminta untuk bersenang-senang, meminta untuk liburan dari pekerjaan ini. Mungkin kamu akan cuti, dan cuti adalah rezeki kamu. Ya, kamu akan pergi dari situasi ini, devil, situasi yang bekerja keras itu, atau situasi yang keterpurukan atau kegelapan atau kebingungan. Intinya devil itu kan seperti itu ya rasanya. Ada keraguan, ada pesimis. Kemudian kamu akan bergeser ke sini, ke temperance yang lebih tenang, yang lebih bisa memenuhi dirimu. Ada uang, ada kekuatan, ada ketenangan itu, dan lovers. Seperti itu untuk pile 3. Terima kasih sudah menonton. Aku harap kamu resonate, dan aku tahu kamu bisa menyelesaikan pekerjaanmu ini, atau kamu bisa menyelesaikan kesulitanmu ini dan mendapatkan kebahagiaanmu. So, semangat terus, dan kamu pasti bisa. Kamu yakin kamu bisa, aku yakin kamu bisa. Kamu dicintai, kamu berharga, kamu akan mendapatkan yang terbaik yang sudah kamu usahakan. Pile 3, tolong dukung aku dengan like, komen, dan subscribe. Kemudian kalau bisa juga share ke orang-orang supaya mereka mendapatkan pesan ini. Terima kasih, dan see you and bye-bye.